selamat malam pemirsa. Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa buruh juga berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang. Aksi ini digelar untuk mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Aliansi Buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil maupun material dalam proses penyusunannya. Proses penyusunan undang-undang tersebut dinilai hanya melibatkan sedikit dari elemen buruh dan didominasi oleh pemerintah. Tuntutannya hari ini adalah pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena itu sudah terlihat jelas, ya. Itu tontonan paling buruk yang diperlihatkan oleh para pimpinan negara, mulai DPR sampai pemerintahan. Bagaimana dari mulai perencanaan sampai disahkannya semua penuh dengan rekayasa. Ya. Aksi buruh ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Rencananya aksi ini akan dilakukan hingga Kamis mendatang dengan jumlah yang lebih banyak. Sekarang saya sudah 64 tahun. Saya kan? Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Aristiawan, iNews melaporkan. Menghadapi kami. Ratusan buruh yang terdiri dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam orasi, mereka menuntut Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk menaikkan upah Kota Medan sebesar 10% karena telah 1 tahun tidak mengalami perubahan. Pertama itu adalah meminta kenaikan upah untuk tahun 2022 karena sama-sama kita ketahui saat ini perekonomian di Indonesia sudah semakin membaik dan menjadi alasan kami kenapa kami minta upah turun, upah naik karena kan ini masih proses penetapan. Kedatangan pengunjuk rasa diterima langsung oleh perwakilan pemerintah kota. Kalau untuk penentuan upah yang akan disarankan itu ada Dewan Pengupahan Kota. Jadi Dewan Pengupahan Kota itu inilah yang membahas. Perwakilan pengusaha ada, perwakilan pengusaha ada, pemerintah juga ada. Jadi belum ketentuan dari masa belum kita terima. Pemkot Medan berjanji akan memutuskan besaran jumlah upah kota setelah diumumkannya upah minimum provinsi atau UMP oleh Gubernur Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pedagang pasar Lelo Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Sebelumnya, bentrok antara pedagang dan petugas sudah beberapa kali terjadi lantaran para pedagang menolak direlokasi. Puluhan pedagang pasar Lelo kembali terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para pedagang memaksa kendaraan pengangkut barang dagangan mereka masuk ke area pasar yang ditutup oleh petugas. Banyaknya jumlah pedagang membuat petugas Satpol PP kewalahan. Sejumlah kendaraan pedagang pun berhasil masuk ke dalam pasar. Kericuhan antara pedagang dan petugas Satpol PP terus berlanjut hingga kedua pihak saling dorong. Beruntung petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi mampu melerai dan mengamankan sejumlah orang dari amuk massa kedua belah pihak. Anakku ini ya, anakku yang masuk, halang-halangi. Di mana hakku atas tanahku sendiri? Anak saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat akan hukum.
Sementara itu, DPRD Serdang Bedagai yang meninjau lokasi pasar berjanji akan mengajak pemerintah dan pedagang duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan Serdang Bedagai pasti kita terdukung. Tapi kita melihat dari satu sisi satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti apa solusi baik dan bijaknya. Upaya relokasi ratusan pedagang Pasar Relo berulang kali gagal dilakukan karena pedagang menolak dipindahkan ke Pasar Rakyat Seirampah yang sudah disiapkan pemerintah. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Dua kelompok petani di Desa Paluh Kurau, Deli Serdang, Sumatera Utara nyaris bentrok. Kelompok petani yang habis masa sewa lahannya diduga mengancam petani lain yang tengah bekerja. Dua kelompok petani terlibat keributan gara-gara lahan. Diduga pangkal kericuan adalah masalah sewa lahan yang telah habis. Para petani yang masa sewa lahannya telah usai tak terima dan menyerang kelompok petani yang tengah menggarap lahan. Adu mulut ini nyaris berbuntut baku hantam. Apa kau? Hah? Kok aku pula? Apa kau jangan mau kau nih? Udah nggak perlu. Kita ada kantor desa. Kita tengok. Kami Pak sebagai pekerja tukang tanam ini kami sering dimaki-maki orang. Nah, kami dibawakan alat macam kelewang, tojo sawit, babat. Nah, jadi kami ini Pak, kami sebatas cuman pekerja, tapi kami penuh dengan caci makian orang. Ini yang maki ini siapa, Bu? Nah, kami nggak tahu lah Pak, orang-orang yang memaki itu yang menyewa ladang. Sementara kepala desa sempat menegaskan, kericuan dipicu sekelompok orang yang mengaku-ngaku warga setempat dan memiliki hak tanah. Namun saat dimintai bukti, mereka tak bisa menunjukkan. Memang juga baru-baru ini ada orang-orang yang menyewa. Menyewa dia mengakui ingin memiliki ya. Kalau nggak salah dia ingin memiliki, ingin menguasai. Sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul di situ. Akibat kericuan ini aktivitas tanam padi terganggu, terlebih saat bibit padi yang sudah ditanam dirusak dan diracuni agar mati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pensiunan polisi tewas tertimpa truk box yang bertabrakan dengan truk tangki. Kecelakaan beruntun itu terjadi di jalur Pantura Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Pantura Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, Senin siang. Kecelakaan diduga akibat sopir truk box yang melaju dari arah timur kaget melihat sepeda motor yang hendak menyeberang. Truk box membanting kemudi dan melewati pembatas jalan, sementara dari arah berlawanan melaju truk tangki dan tidak bisa menghindar hingga terjadi benturan keras. Benturan keras ini mengakibatkan truk box terguling dan menimpa pengendara sepeda motor yang dikendarai Mas Hudi. Truk tangki juga menabrak satu mobil yang berada di depannya. Pengendara motor tertimpa truk box, sementara kernet dan sopir truk box terpental keluar. Dari arah timur. Boxnya arah timur. Ya, mau ke barat. Terus? Ingin dari sepeda motor. Sebetulnya nyebrang gitu ya? Iya, nyebrang lewat median jalan. Terus? Terus saya nampani. Oh, berarti boxnya yang oleng gitu ya? Iya, iya. Boxnya oleng terus tabrak jenengan gitu? Iya. Terus langsung terbalik gitu ya? Iya, mobil ini keluar dari pom. SPBU ya. Oh, jadi berarti sempat ngerem berarti ya? Iya sempat, tapi kan tidak bisa, sudah deket toh. Korban Masudi yang tertimpa truk box meninggal di lokasi kejadian, sementara sopir truk Supriyadi dan kernetnya Eko Ramadan, warga Weleri, luka parah dan dilarikan ke IGD RSUD Suwondo, Kendal. Akibat kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas sempat tersendat karena posisi truk tangki dan truk box melintang di 2 jalur. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan meninggal tanpa busana di kamar kontrakan di Johar Baru, Jakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.